An-Nisa, saya ingin menjelaskan bagian A, yaitu pengertian taat. Taat secara bahasa artinya patuh atau tunduk. Sedangkan menurut istilah, taat berarti upaya untuk selalu mengikuti petunjuk Allah SWT dengan cara mengikuti perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hukum taat kepada Allah SWT adalah wajib. Barang siapa yang ingkar kepada Allah SWT, maka akan mendapat dosa. Ketaatan seorang kepada Allah sangat bergantung kepada keimanannya. Semakin kuat imannya, maka semakin taat pula kepada Allah SWT. Ketaatan bagi muslim pemula dibuktikan dengan melakukan ikrar bahwa dirinya meyakini tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tidak sampai di situ saja, tetapi ketaatan juga wajib dibuktikan dengan sholat 5 waktu, membayar zakat, wajib puasa di bulan Ramadan, dan wajib menunaikan ibadah haji jika yang mampu dan mempunyai fisik yang baik. Saya Aura Zafira, saya akan menjelaskan bagian B, yaitu membaca Quran Surah An-Nisa ayat 59. An-Nisa artinya wanita, terdiri dari 176 ayat dan tergolong surah Madaniyah. Dinamakan An-Nisa atau wanita karena surat ini menjelaskan atau berhubungan mengenai wanita dibanding dengan surat-surah yang lain. Berikut saya akan membacakan Quran Surah An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanazutum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasuli in kuntum tu'minun billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wil. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surah An-Nisa ayat 59. Ya. Kandungan dalam Quran Surah An-Nisa ayat 59 ini menjelaskan kewajiban orang beriman untuk mentaati perintah Allah, Rasulnya, dan ulil amri atau pemimpin. Jadi di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai seorang mukmin, kita harus mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang kedua, taat kepada Rasulnya. Sebagai seorang mukmin harus mengikuti ajaran hadis dalam Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir, taat kepada ulil amri atau pemimpin. Yang berarti seorang mukmin harus taat pada peraturan-peraturan pemimpinnya selama itu tidak menyimpang dari ajaran agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azra Syafira Raihanun dari kelas 11 IPS 1. Saya akan membacakan hadis tentang taat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ta'ani faqad atta'allaha wa man asani faqad asallallahu wa man ta'a
amiri faqad ata'ini amiri faqad asani. Artinya dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang taat kepadaku, maka berarti ia taat kepada Allah. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah, dan barang siapa yang taat kepada pimpinan yang aku angkat, berarti ia tidak taat kepadaku. Dan siapa yang melanggar pemimpin yang aku angkat, berarti maksiat kepadaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut menjelaskan tentang perintah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah dan ulil amri. Dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa barang siapa yang taat kepada beliau, maka dia taat kepada Allah. Sebaliknya, barang siapa yang berbuat maksiat kepada beliau, maka dia telah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perilaku orang yang taat. Sebagai umat Islam, kita wajib menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Dengan menjalani semua perintahnya dan meninggalkan semua larangan-larangannya, kita termasuk orang yang bertakwa. Derajat orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Di hadapan Allah, semua manusia derajatnya adalah sama, yang membedakan hanyalah ketakwaannya. Selain menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, ayat dan hadis tersebut juga memerintahkan umat Islam untuk menaati perintah ulil amri. Ulil amri di sini diartikan adalah pemimpin atau ulama. Ketaatan kepada ulil amri berbeda dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Menaati apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya adalah kewajiban mutlak yang harus dijalani, karena segala sesuatu yang datangnya dari Allah dan Rasul merupakan suatu yang pasti kebenarannya dan mendatangkan manfaat untuk kita. Berbeda dengan ulil amri yang merupakan manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Jika perintahnya bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, kita wajib meninggalkannya. Bahkan kita wajib menentangnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Maulidia akan menjelaskan bagian D, yaitu penerapan sikap taat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada ketaatan kepada Allah. Taat kepada Allah ialah posisi ketaatan yang paling tinggi. Cara menerapkannya dengan cara menjauhi larangannya dan menjalankan perintahnya, seperti menunaikan sholat, membayar zakat, dan menghindari perzinahan. Yang kedua itu merupakan taat kepada Rasul. Taat kepada Rasul memiliki posisi yang sejajar dengan taat kepada Allah, karena apapun yang dilakukan Rasul merupakan wahyu dari Allah. Dan Allah juga menyatakan bahwa menaati Rasul sama dengan menaati Allah. Tapi kita tidak boleh menganggap bahwa Rasul memiliki posisi yang sejajar dengan Allah, karena itu merupakan tindakan yang musyrik. Yang ketiga itu adalah ketaatan pada ulil amri. Ada dua pendapat. Yang pertama itu sebagian ulama menyatakan bahwa ketaatan kepada ulil amri hanya terbatas pada pemerintah, yang artinya kita harus taat kepada aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sedangkan sebagian ulama lainnya menyatakan bahwa makna ulil amri tidak terbatas, yang dapat diartikan sebagai taat kepada orang tua, taat kepada aturan masyarakat, taat kepada norma yang berlaku, asalkan tidak bertentangan dengan nilai agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Puspitasari dari kelas IPS 1. Orang yang memiliki sifat taat akan muncul beberapa sifat, yaitu 1. Sifat jujur. Orang yang taat akan selalu berlaku jujur dalam setiap tindakannya. Sikap jujur merupakan tindakan dari sifat taat. Allah sangat mencintai orang-orang yang berlaku jujur dalam segala tindakannya. 2. Bertanggung jawab. Orang yang taat pada
agama akan selalu bertanggung jawab akan semua hal dan tindakannya. Ia akan menanggung dosa dan pahalanya. 3. Disiplin. Orang yang taat memiliki sifat disiplin, sebab ia akan membiasakan diri untuk konsisten dalam semua tindakannya dan meninggalkan segala larangan apapun yang melanggar agama.